Bakal jadi sejarah dunia, deretan pemain kelas Eropa ini dinaturalisasi skuad Garuda demi lolos ke Piala Dunia. Gak sakti tim Korea sekaligus Vietnam sesumbar bisa bungkam skuad Garuda di Piala AFF. Bintang timnas ini bagikan pengalamannya saat pertama kali gabung skuad Garuda. Ngaku tidak tertarik dengan media sosial, Kelvin Verdong kini ikut cari cuan di Instagram. Detik-detik Epindix temui bocah Denmark yang kibarkan bendera Indonesia di Parken Stadium. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka sangat lebar. Timnas Indonesia saat ini hanya terpaut satu angka dari Australia yang menempati posisi 2 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jika nantinya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia bermodalkan skuad yang sekarang, skuad Garuda nampaknya masih membutuhkan tenaga tambahan. Kehadiran pemain tambahan dibutuhkan agar timnas Indonesia tidak numpang lewat saja di turnamen yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut. Lantas, siapa saja pemain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda? Jairo Dewal. Seperti yang diketahui, saat ini gelandang andalan timnas Indonesia yakni Tom Haye tidak memiliki tandem sepadan di lini sentral timnas Indonesia. Gelandang 29 tahun itu bisa mempunyai tandem ideal jika PSSI berhasil meyakinkan Jairo Dewal menjadi warga negara Indonesia. Dan nampaknya tinggal menunggu waktu saja bagi Jairo Dewal datang ke Indonesia. Pasalnya hingga kini dirinya masih berkutat dengan cedera dan sedang menjalani pemulihan di Belgia. Jayden Oosterwolde. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Jayden Oosterwolde mengaku sudah ditawari PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, fullback kiri Fenerbahce ini belum mengambil keputusan karena dirinya masih dalam proses pemulihan cedera. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, Jayden Oosterwolde berpotensi melupakan timnas Belanda demi memperkuat skuad Garuda. Terlebih lagi, rekan dekatnya yakni Mesilke sudah sah menjadi WNI. Tenaga Jayden Oosterwolde dapat diandalkan entah sebagai bek tengah sebelah kiri maupun fullback kiri. Miliano Jonathan. Lini depan merupakan titik lemah timnas Indonesia saat ini. Kehadiran Miliano Jonathan yang telah mencetak 8 gol dari 13 laga di Liga 2 Belanda disinyalir dapat menambah daya dobrak skuad Garuda. Miliano sendiri mengatakan jika dirinya terbuka membela skuad Garuda, namun keputusan pastinya akan diambil pada akhir musim kompetisi mendatang. Million Manhoef. Million Manhoef merupakan versi upgrade dari Miliano Jonathan. Bersama Stoke City musim ini, winger kanan 22 tahun itu telah mengemas 5 gol dan 1 assist dari 20 pertandingan. Kehadiran Million Manhoef diprediksi dapat meningkatkan persaingan di lini depan timnas Indonesia. Apalagi sampai saat ini Rafael Struijk masih nyaman di posisinya karena kurangnya persaingan di sektor penyerangan. Pascal Struijk. Jika gabung timnas Indonesia, Pascal Struijk bisa dibilang kepingan Fajal terakhir untuk mengisi jantung pertahanan skuad Garuda dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong. Saat ini Justin Hubner yang biasa beroperasi sebagai bek tengah sebelah kiri belum bisa mengontrol emosinya. Posisi Justin Hubner itu bisa diisi Pascal Struijk, bek andalan Leeds United yang dalam beberapa musim terakhir eksis di Premier League dan divisi Championship. Emil Audero. Timnas Indonesia membutuhkan kiper sepadan atau lebih hebat dari Martin Paes. Kiper top ini dibutuhkan untuk menjadi lawan Martin Paes memperebutkan satu posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Sosok yang bisa menjadi pesaing Martin Paes adalah Emil Audero. Secara pengalaman, Emil Audero yang kini membela klub Serie A yakni Como lebih oke ketimbang Martin Paes. Namun, kehadiran Emil Audero bagi sebagian fans Indonesia sangat tidak disambut, mengingat mereka masih merasa sakit hati dengan perkataan ayah Emil Audero beberapa waktu lalu. Ian Maatsen. Nama terakhir ada manusia 40 juta euro atau sekitar 670 miliar yakni Ian Maatsen. Pemain berdarah Indonesia Belanda Suriname ini bisa dibilang yang paling dinanti aksinya bersama timnas Indonesia. Kemampuan bermain di banyak posisi merupakan beberapa kelebihan yang dimiliki Ian Maatsen. Mengingat Ian Maatsen masih kesulitan masuk tim utama Belanda, maka timnas Indonesia merupakan opsi terbaik jika dibandingkan dengan Suriname.
Timnas Vietnam menjadi salah satu ancaman timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. The Golden Star Warriors langsung membawa skuad terbaiknya ke turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara tersebut. Bahkan Vietnam juga melakukan training camp di Korea Selatan untuk memantapkan persiapan tim. Tak cuma itu saja, Vietnam juga melakoni serangkaian uji coba selama di negeri gingseng tersebut. Hasilnya, Nguyen Tin Linh dan kolega menyapu bersih 3 laga dengan kemenangan melawan klub-klub besar di Korea. Pencapaian itu membuat pelatih Vietnam Kim Sang-sik optimis anak asuhnya mampu berbicara banyak di Piala AFF. Juru taktik asal Korea Selatan itu bahkan menargetkan timnya membawa pulang trofi Piala AFF yang terakhir diraih pada 2018 lalu. Kami menuju Piala AFF 2024 dengan hasil terbaik. Tim pelatih telah menyiapkan strategi agar pemain bisa mencapai performa terbaik. Target kami mencapai final dan memenangi setiap pertandingan, ungkap Kim Sang-sik sebagaimana dikutip dari media Vietnam The Tao. Persiapan serius yang dilakukan Vietnam jelas menjadi ancaman nyata bagi timnas Indonesia. Maklum, skuad Garuda turun dengan mayoritas pemain muda di bawah usia 22 tahun. Di sisi lain, Vietnam merupakan salah satu tim paling serius menghadapi Piala AFF 2024. Kim Sang-sik turut menyertakan sejumlah pemain berpengalaman seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Linh, Pak Phun Tan, hingga Dang Van Lam. Setelah 1 pekan kumpul untuk training camp timnas Indonesia di Bali, pelatih Sintayong mulai meracik taktik di minggu kedua. Pelatih yang akrab disapa STY itu sudah mengotak-ngatik komposisi yang cocok untuk Piala AFF 2024. Saat ini skuad Garuda sedang menjalani TC di Bali untuk persiapan Piala AFF 2024. Kejuaraan tersebut akan berlangsung pada 8 Desember sampai 5 Januari mendatang. Sebanyak 33 pemain dipanggil buat mengikuti pemusatan latihan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa pemain pun sudah dipulangkan Sintayong. Salah satu pemain yakni Doni Tri Pamungkas mengatakan Sintayong sudah mulai mengasah taktik anak asuhnya. Di minggu sebelumnya, Doni mengatakan jika para pemain skuad Garuda hanya fokus pada peningkatan fisik. Doni juga mengatakan seluruh pemain dalam kondisi oke. Skuad Garuda bisa mengikuti semua materi latihan yang diajarkan oleh Sintayong. Ya, hari ini kita latihan taktik dan kita mulai latihan taktik karena mempersiapkan Piala AFF nanti dan membangun chemistry satu sama lain. Saya rasa kondisi tim cukup baik dan minggu pertama kita fokus kepada latihan fisik. Setelah itu kita fokus ke latihan taktik, ungkap Doni Tri. Salah satu bintang timnas Indonesia yakni Nathan Chow Aun beberapa waktu lalu ternyata pernah membagikan pengalamannya setelah memutuskan untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal itu Nathan ungkapkan saat dirinya diwawancarai salah satu media ternama asal Inggris yakni BBC. Nathan memang menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang namanya perlahan terus melejit. Penampilan apik Nathan bersama timnas Indonesia senior maupun U23 kerap mendapatkan sorotan dan pujian dari pendukung timnas Indonesia. Pemain yang saat ini membela Swansea City itu pun dianggap sebagai salah satu harapan untuk timnas Indonesia di masa depan. Bahkan Nathan sempat mengungkapkan bagaimana perasaannya saat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, bergabung dengan tim Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa. Nathan menilai jika fans Garuda merupakan supporter yang sangat totalitas dalam memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Nathan mengatakan jika hal tersebut baru pertama kali ia rasakan dan tidak pernah ia dapatkan saat bermain di Belanda. Dukungan penuh dari fans Garuda itu membuat Nathan memiliki keinginan lebih untuk bisa membawa timnas Indonesia mencapai level yang lebih tinggi lagi. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja yang kami lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan. Tidak terlalu mengejutkan, tapi ketika tiba di hotel dan melihat semua orang banyak sekali penggemar, saya pikir lebih besar daripada di Belanda. Jadi pertama kali melihat itu saya merasa terkejut. Menurut saya kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan, ungkap Nathan sebagaimana dikutip dari BBC. Pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong akhirnya ikut arus untuk mencari cuan di Instagram. Ia membuat akun Instagram eksklusif bagi para fans yang ingin berlangganan. Ya, Kelvin Verdong menjadi pemain yang diidolakan banyak pencinta timnas Indonesia. Bukan hanya permainannya yang sangar di lapangan, tapi ia dipuji karena jarang aktif di media sosial.
Pemain Anderlecht Megan ini sempat mengaku tidak tertarik membagikan kehidupan pribadinya secara online dan tidak berniat membuat fitur berlangganan di Instagram. Terkadang saya mengunggah beberapa foto setelah pertandingan, namun saya tidak benar-benar tertarik kepada media sosial, ungkap Perdong beberapa waktu lalu. Walau begitu, bek kiri berusia 27 tahun ini justru sekarang membuat akun Instagram eksklusif. Awalnya Perdong mematok harga yang cukup tinggi, yaitu 60.000 untuk berlangganan sebulan. Namun, mendengar keluhan dari netizen, Perdong pun menurunkan harganya hingga 9.000 per bulan. Pemain timnas Indonesia yakni Kevin Dix bermain setengah babak saat FC Copenhagen melawan North Zealand di Parken Stadium malam tadi. Bek berdarah Maluku tersebut diganti oleh Marcos Lopez pada menit ke-46. Dalam laga tersebut, Copenhagen berhasil comeback 3-1 atas lawannya. Kevin Dix sendiri mengakui ini bukan penampilan terbaiknya, namun dia mendapatkan dukungan tulus dari seorang fans. Bocah asal Denmark bernama Leon menemuinya setelah pertandingan. Fans tersebut membawa bendera Indonesia dan sudah mengirimkan surat kepada Kevin sebelum pertandingan. Leon pun mendapatkan jersey dari Kevin Dix, lalu keduanya berfoto bersama.